Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Dan bagi saudara-saudaraku petani lainnya yang dalam keadaan kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin dulur. Ini adalah keadaan lahan kering setelah diberi hujan dulur. Jadi alhamdulillah untuk pertunasan dan juga yang kemarin sempat terlihat kekeringan sudah mulai tumbuh tunas. Dan hampir sebagian besar untuk pertunasan itu membawa bunga. Ini merupakan fase normal setelah hampir mengalami kurang air dulur-dulur ya. Atau bisa dikatakan untuk tanaman jeruk itu adalah fase stressing, biasanya stressing air yang biasa dilakukan untuk tanaman jeruk varietas keprok batu 55. Tapi karena kemarin untuk musim kemarau berjalan cukup panjang, sehingga tidak hanya lahan lahan basah yang keluar bunga, tapi hampir sebagian besar untuk lahan-lahan kering yang memang kekurangan air kemarin dan sudah diguyur hujan untuk beberapa hari, sebagian besar untuk pertunasannya itu membawa bunga. Nah, di kesempatan video kali ini, karena keadaan tanah sudah basah dan untuk keadaan tanaman sudah mulai normal dari kekeringan dulur ataupun kurang air, hari ini di kesempatan video ini langsung saja akan saya lakukan pemupukan. Karena pada saat musim kemarau kemarin untuk pemberian nutrisi hampir sama sekali tidak saya lakukan dulur. Nah, maka dari itu untuk pupuk apa saja yang akan saya gunakan, simak terus video kali ini. Nah, ini adalah beberapa pupuk yang akan saya pakai untuk melakukan pemupukan di lahan kering. Jadi ini saya oplos di rumah dulur-dulur. Nah, yang pertama saya menggunakan pupuk NPK DGW dulur-dulur ya, dengan kandungan NPK majemuk 15 nitrogen 15, fosfat 15 dan juga kalium 15. Saya tambahkan untuk pupuknya USP Asnita, yaitu dengan kandungan nitrogen nitrat dalam bentuk nitrat dan juga fosfat dulur ya. Ini sangat baik dalam fase seperti nitrogen yang lebih cepat diserap tanaman, karena bentuknya yang nitrat itu sangat cepat sekali diserap oleh tanaman. Karena memang untuk lahan kering pemberian nutrisinya sempat terjeda dulur karena musim kemarau yang cukup panjang. Dan saya tambahkan unsur fosfat dulur. Ini adalah sisa bekas kemarin saya lakukan pemupukan untuk lahan basah. Ini adalah fosfat dulur ya, 25 kilo ataupun setengah karung dulur. Jadi nanti akan saya tambahkan, saya sekalian mengoplos pupuk ini untuk saya gunakan di lahan kering lainnya, tapi dengan varietas keprok batu 55. Dan alhamdulillah untuk tahun ini keprok batu 55 nya juga brol dulur. Nanti sekali-sekali akan saya spill untuk kebun keprok batu 55 nya. Nah, saya tambahkan grower ataupun Yara Winner dulur, ya ini NPK Yara Winner, ini 25 kilo dulur-dulur. Ini sebagai unsur kalium karena tidak hanya di lahan kering untuk varietas madu, untuk alhamdulillah untuk di lahan kering keprok batu 55 untuk bunganya benar-benar brol dulur ya. Jadi perlu kita lakukan penguatan dengan menggunakan unsur kalium. Saya tambahkan lagi 1 karung fosfat, tapi ini saya memakai Floripos dulur. Nah, hampir sama dengan kandungan yang di KSP tadi dulur. Dan yang terakhir saya tambahkan set A, pupuk set A dulur. Tapi saya menggunakan set A punya Petro, bentuknya serbuk seperti ini agar lebih cepat diserap oleh tanaman dulur. Jadi untuk unsur nitrogen yang saya berikan
yang pertama Asnita dan juga Set A ini insya Allah akan lebih cepat diserap tanaman, karena memang kembali lagi dulur, karena musim kemarau yang cukup panjang, serapan nutrisi ataupun pertunasan sempat terjeda. Dan di pemupukan kali ini memang saya ingin lebih cepat untuk pertunasan dan terutama membuat badan dulur ya, membuat daun. Walaupun untuk beberapa tanaman ataupun hampir sebagian pertunasan di kebun lahan kering ini hampir semuanya itu membawa bunga dulur untuk pertunasannya. Sekalian dulur, karena memang untuk pembungaan sangat banyak seperti ini, sekalian kita mengurangi untuk dominasi dari bunga dulur ya, karena untuk tanaman saya ini masih belum sanggup kalau dibuahkan secara maksimal, karena memang untuk batang dan juga rantingnya masih belum bisa untuk menopang buah secara maksimal dulur. Nah, jadi untuk pemberian pupuk kali ini saya lebih memilih penyeimbang dulur ya. Nah, karena memang untuk pertumbuhannya juga sempat terhenti karena musim kemarau. Jadi untuk hari ini saya lebih mengedepankan unsur penyerapan nitrogen terlebih dahulu dulur. Nah, seperti biasanya sebelum kita melakukan pemupukan, saya membuat lubang dulu untuk tempat menaruh pupuk dulur. Dan ini sekalian saya memberikan pupuk organik berupa kohe kambing. Jadi untuk satu karung itu saya pakai untuk 3 pohon dulur, jadi lebih irit dulur ya. Untuk jumlah pohon di lahan kering ini kurang lebih di 300-an pohon dengan usia 3 tahun dulur. Nah, alhamdulillah untuk produksi kemarin juga sudah mulai diproduksikan. Jadi untuk tipenya juga masih berjenjang. Ini ada beberapa buah yang memang sudah siap dipetik dulur, walaupun tidak banyak. Dan ada beberapa buah yang tidak terlalu maksimal karena memang untuk musim kemarin kemarau yang cukup panjang, baik pembesarannya itu tidak maksimal sama sekali dulur. Nah, inilah bekasnya dulur pada saat penaburan. Dan untuk pemupukan di lahan ini dengan total tanaman 300-an, saya menggunakan sekitar 150 kilo. Jadi untuk setiap pohon saya berikan 5-6 genggam dulur, jadi kurang lebih di setengah kiloan. Jadi untuk sisa pupuk yang oplosan tadi nanti akan saya pakai di lahan satunya dulur-dulur. Nah, kemungkinan untuk melakukan pemupukan lagi kita menyesuaikan saja dulur, karena saya lebih ingin memperpendek interval pemupukan tapi dengan dosis yang sedikit saya kurangi, dan itu sudah saya aplikasikan di lahan basah dan hasilnya sangat memuaskan. Tapi nanti kita coba dulu untuk pemberian pupuk di lahan kering ini dulur ya. Nah, untuk pertunasannya alhamdulillah sudah mulai nampak walaupun masih belum maksimal dulur-dulur. Nah, untuk pemupukan masih ditemani joragan sapi dulur-dulur. Nah, dan untuk keadaan tanamannya alhamdulillah setelah diberi hujan kemarin, untuk daun sudah mulai hijau lagi dulur, sudah mulai kembali normal. Dan untuk rumput langsung tumbuh dengan sangat subur dulur-dulur. Itu menandakan bahwa di lahan kita walaupun di musim kemarin, di musim kemarau kemarin, alhamdulillah untuk beberapa nutrisi yang kita lakukan dulur, pemberian nutrisi masih cukup mencukupi dulur ya. Karena memang di akhir musim kemarau kemarin saya sempat melakukan pemupukan, jadi untuk unsurnya bisa masih ada dulur, seperti itu dulur. Nah, setelah selesai melakukan penaburan pupuk, tidak lupa saya melakukan penutupan kembali dengan menggunakan kohe kambing. Saya uruk tipis-tipis dan terakhir saya uruk kembali dengan tanah dulur. Fungsinya sangat baik dulur ya dalam pengurukan, apalagi ini lahan kering. Yang pertama kita menghindari penguapan, karena untuk pupuk kali ini saya menggunakan beberapa unsur nitrogen yang mudah sekali menguap dulur. Nah, dan yang kedua menghindari
terbawa oleh air hujan dulur-dulur. Maka dari itu untuk pemupukan, setiap pemupukan saya harus selalu melakukan penutupan dengan tanah agar hasil dari pemupukan dan apa yang kita tuju dari pemupukan itu bisa lebih maksimal terserap oleh tanaman. Nah, inilah dulur untuk keadaannya, sudah mulai ada beberapa pertunasan. Nanti akan saya review kembali sekitar 1 atau 2 minggu lagi hasil dari pemupukan kali ini dulur. Karena efeknya dari pemupukan yang menggunakan pupuk dominan nitrogel itu akan jauh lebih cepat dulur-dulur ya. Nah, inilah dulur keadaannya dulur. Nah, biasanya langsung saya tutup. Pada saat selesai melakukan pemupukan seperti ini, saya uruk tipis-tipis saja dulur. Yang penting untuk pupuknya itu tertutupi dari tanah dulur, tertutup tanah sehingga kita mengurangi penguapan dan juga dibawa oleh air hujan. Karena untuk pupuk sekarang kan harganya juga sangat mahal dulur, jadi perlu kita lakukan penanganan yang baik agar manfaat dari pupuk bisa terserap dengan lebih baik ke tanaman. Untuk metode pemupukan sendiri itu bervariasi, bisa kita lakukan dengan metode kocor ataupun tabur seperti yang saya lakukan seperti ini. Tapi karena memang saya lebih suka dengan metode tabur, apalagi ini musim hujan dulur-dulur ya. Jadi saya lebih marem seperti itu menggunakan metode ini. Memang untuk pekerjaannya itu akan jauh lebih banyak dulur, tapi untuk secara hasil yang saya rasakan saya lebih cocok dengan menggunakan metode tabur seperti ini. Tapi untuk beberapa senior saya itu ada yang melakukan metode kocor dan hasilnya juga cukup baik, sangat baik dulur-dulur. Jadi untuk dulur-dulur silakan memilih ketika musim hujan seperti ini, bisa melakukan metode tabur ataupun metode kocor. Nah, itu sudah ada beberapa indikasi pertunasan dan untuk hampir sebagian besar itu membawa bunga dulur. Jadi kalau boleh saya katakan untuk bunga di tahun ini memang sangat brol dulur ya. Jadi harus nanti ketika sudah memulai masuki masa pembesaran buah, itu harus saya lakukan penjarangan karena memang untuk beberapa pohon masih belum kuat secara penuh dalam menopang beban dari buah dulur. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur-dulur. Untuk pembungaan di lahan kering ini berbeda dengan pembungaan, waktunya berbeda dengan pembungaan yang di musim panen raya dulur. Jadi insya Allah untuk bunga yang di lahan kering ini kemungkinan akan melewati fase panen raya. Demikian video pemupukan lahan kering untuk jeruk varietas Yamadu. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia.